Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guswatul Muhairik, NRP 073118500041. Di sini saya akan mempraktekkan tugas telemedicine pada modul 1. Yang pertama, kita melakukan installing pada ESP32. Untuk melakukannya, kita pergi ke File, Preference, dan mengcopy link seperti ini pada Additional Purge Manager URL. Kalau sudah, klik OK. Setelah itu, kita memilih board pada Tools, board. Ini kalau misalnya belum ada, nanti cari di Purge Manager. Di pencarian, kita ketik ESP32. Ini bisa ntar diinstal. Jauh sudah, kemudian kita memilih port. Di sini saya menggunakan port 3, COM 3, jadi langsung ada. Setelah memilih port, kita coba example code, yaitu modul WiFi. Ke WiFi scan. Itu contoh code yang sudah ada agar kita langsung bisa mencoba bagaimana encoding ESP32. Setelah itu kita klik upload. Masih di compile. Di sini programnya akan mendeteksi apakah ada WiFi pada daerah sekitar. Masih di compile. Uploading. Kalau sudah ada tulisan dan uploading, berarti program sudah selesai diupload. Kemudian kita bisa mengamati pada serial monitor. Pilih baud rate-nya sesuai kecepatannya. Ini code-nya mendeteksi apakah ada sinyal WiFi atau tidak. Nah, sudah menuju yang kedua, yaitu program untuk LED blink. Sini saya sudah menulis kodenya, tinggal membuka saja. Terus satu blink. Sini programnya untuk LED pin-nya menggunakan sesuai yang akan kita nanti mau pin berapa. Sini saya menggunakan 16, GPIO 16. Kemudian programnya ini akan berkedip digital right, high, dan low. Jadi nanti dia kedip-kedip selama delaynya 1 detik. Kita coba upload.
Bisa dilihat di kamera. Ini LED-nya sudah bisa berkedip-kedip di GPIO 16 atau di RX2. Sekian penjelasan untuk modul 1. Next kita lanjut ke penjelasan pada modul 2. Selanjutnya kita beralih ke modul 2. Modul 2 ini yang pertama akan dilakukan deteksi digital input dan output dengan inputnya berupa push button dan outputnya berupa LED. Di code ini untuk button push buttonnya ada di GPIO 4 dan LDP-nya di GPIO 16. Di sini nanti programnya akan mengaktifkan LED ketika push buttonnya ditekan. Ini program sudah saya upload. Sekarang kita masuk ke ini push buttonnya, ini LED-nya dan menyala. Untuk yang kedua kita menguji touch sensor atau sensor sentuh. Kita ambil dari example. Di touch strip. Nih, sudah terbuka. Kemudian upload program. Sudah, di sini programnya akan mendeteksi apabila ada sentuhan di GPIO 4. GPIO 4 kabelnya ini diambil dulu. Ini kabel untuk GPIO 4. Kemudian kita mengamati dari serial monitor. Jangan lupa diganti bautnya, baut rate-nya. Ini bertanda belum ada sentuhan, kemudian kita sentuh. Ada, semakin kecil angkanya berarti semakin ada sentuhannya. Dan untuk percobaan kedua, dalam touch sensor ini kita mencoba dengan mengintegrasikan dengan output LED. Jadi ya sudah menulis kodenya. Kita buka terlebih dahulu. Nanti dengan dibungkus aluminium foil untuk kabelnya agar lebih mudah ditekan. Melihat resultnya kapan LED akan menyala. Kita upload terlebih dahulu. Dan membungkus kabelnya dengan aluminium foil. Nah, sudah tertekan makanya menyala. Jadi ini belum ditekan, LED off. Kita tekan LED on. Resultnya dia ada di nyala di 5, 8 menyala, 11, 10 nyala. Maaf.
Ini thresholdnya sekitar 14 masih belasan 20 mungkin. Lanjut ke SPWM SP32. Sini kita mencoba lampu seperti redup terang. Sudah benar tulis kodenya. Mohon maaf. Selanjutnya pada dimming. Jadi ini nanti LED-nya seperti sana. Dia akan redup terang. Kita upload terlebih dahulu di port 16. Ini sudah kita pakai, misalnya kita gunakan saja. Di sini menggunakan frekuensi 5000 dengan duty cycle-nya sekian 0 sampai 255. Jadi nanti akan redup kemudian terang sesuai dengan frekuensi yang telah di-set. COM3. Nah, bisa dilihat ini LED-nya akan terang kemudian redup terang, makin terang nanti dia redup lagi. Lanjut pada output yang berbeda. Di sini menggunakan output pada GPU 16, 17 dan 5. 16, 17, 16, 17 dan 5. Untuk brightness, cycle dan lain-lainnya sama seperti yang tadi. Kita upload. COM3. Dilihat ketika LED-nya akan nyala gelap terang. Untuk yang hijau redup karena menggunakan
resistor berbeda daripada yang lain, yaitu 1K. Selanjutnya yaitu deteksi dengan analog output, analog input. Sini untuk sensornya menggunakan potensiometer 5K. Dan sumber tegangan 3 volt. Sudah diupload. Di sini mendeteksi analog pada port pin 34. Untuk pemukul 3. Port pin 34 ini port ADC. Bisa di 34 atau 35. Jadi ini hanya membaca berapa nilai input dari potensiometer. Karena ini 5K, jadi nanti keluarnya sekitar 4095. Sudah load, kita lihat saturasinya. Ini baterainya masih belum sama. Ini untuk posisi penuh kanan. Kemudian kita coba kurangi, makin mengecil. 0 untuk habis. Kita coba shred. Tidak bisa. Kenaikannya lurus linear. Untuk selanjutnya kita mencoba Hall effect. Hall effect bisa dari example 2 ini code-nya bisa diupload. Sini sensor itu membaca magnet. Itu labelnya sudah ada, hold rate. Itu tempatnya di sini sensornya. Di sini saya menggunakan bank. Bank ini ada magnetnya, jadi bisa sebagainya. Walaupun nanti hasilnya tidak presisi seperti magnet biasa, tapi ini sudah bisa melihat hasil. Ini bisa kita dekatkan. Hasilnya berubah 30, 33, 32. Untuk hasilnya berarti sinyalnya positif.
Kalau hasilnya negatif berarti dia negatif reading. Semakin tinggi semakin positif. Oke. Untuk selanjutnya mencoba motion sensor. Open program bisa dibuat. Ini motion sensor. Ini motion sensornya menggunakan tegangan 3,3 volt, diambil dari sini. Dan kemudian untuk nilai inputnya nanti akan dimasukkan pada GPIO 27. GPIO 27. Masuk sebelah sini. Dan untuk LED-nya kita menggunakan ke GPIO 26. Ya, saya dihapus saja. Di sensor gerakan ini akan mendeteksi apakah ada gerakan atau tidak di atasnya. Apabila ada gerakan, LED akan menyala dan di serial pin-nya akan tertulis motion detected. Nah, di sini menggunakan milis. Milis ini untuk satuan waktu, di mengambil waktu dari upload. Dan kita lihat serial monitornya dengan baud rate 100.000. Jika ada gerakan, akan menyala. Dan menyala ketika ada gerakan. Selanjutnya kita mencoba code flash memory. Flash memory ini dia menyimpan program yang sebelumnya. Contohnya seperti lampu pada smart home. Apabila dia keadaan terakhir menyala, kemudian ESP-nya di reset atau dilepas kabelnya, maka dia akan tetap menyala ketika ESP-nya dinyalakan lagi. Jadi tidak balik ke posisi semula, yaitu lampunya mati. Di sini bisa diandalkan dengan LED. Jadi nanti walaupun di reset, keadaan LED-nya akan tetap, yaitu tetap seperti kondisi awalnya.
Yang RP yang digunakan itu EEPROM untuk menyimpan, dan button di port 4 dan LED di port 16 di set terlebih dahulu. Port 16 ke LED. Port 4 ke button. Upload. Untuk penjelasannya, jadi ini unsenless defense time ini untuk waktu terakhir kali outputnya dia menyala, defense delay untuk delaynya, kemudian nanti ditulis di EEPROM-nya untuk menyimpan data terakhir. Bisa diamati, saya monitor. Untuk baud rate-nya memakai 100.000. Ini belum ada inputan, menyala, lalu kita coba reset, tetap menyala lagi. Kita matikan, masih tetap mati. Ini berarti data yang sebelumnya masih tersimpan. Fungsi dari flash. Untuk contoh-contoh lain bisa dilihat ada example. Ini untuk misal mencoba touch interrupt, timer, set ITS, kamera, analog out. Sekian untuk modul 2, kita lanjut ke modul 3. Yang modul 3 adalah tentang deep sleep. Deep sleep ini adalah mode dari ESP untuk tidur sementara, kemudian diaktifkan dengan keadaan tertentu seperti timer dari eksternal atau dari sentuhan. Untuk fungsinya, deep sleep ini untuk menghemat daya apabila ESP sumbernya berasal dari baterai. Untuk yang pertama kita menggunakan timer untuk wake up-nya, bisa diambil dari file example ESP32 deep sleep timer. Kita upload dulu. Jadi ini nanti akan selama 5 detik dia akan tertidur. Ini untuk setnya 5. Jadi amati, cancel monitor, baud rate-nya 100.000. Wake up while timer, set up sleep for every 5 second. Jadi ini untuk setiap 5 detik dia akan tertidur. Selanjutnya adalah menggunakan touch atau sentuhan. Jadi setiap disentuh ESP-nya akan bangun, jika tidak akan tertidur lagi. Kita upload ini menggunakan pin nomor 5. Ini untuk touch pinnya ada 4, 0, 2, 15, 13, 14, 15, 27, 33, 32. Upload. Sini akan coba menggunakan yang GPIO 15.
serial monitornya, disentuh. Nah, ini touch detected on GPU 15. Backup USB touchpad di mana GPU 15 bila tidak di touch dia akan touch lagi, aktif lagi, seperti itu. Dan yang terakhir dari eksternal ini bisa dari, kalau kasus sekarang akan menggunakan button yang dimana di GPIO 2 dan 15. Ini untuk code eksternal, ini menggunakan multiple eksternal, jadi ada 2 kondisi eksternal 1 dan 2. Ini di GPIO 2 dan 15. Ini untuk bit pinnya. Masukkan, di-upload. Dan bisa diamati desain monitor. Ini untuk GPIO 2 dan ini GPIO 15. Kita coba GPIO 2. Dan ini triggered wake up GPIO 2. Jadi dia dibangunkan dengan GPIO 2. Sleep now. 15. Tekan 15. Ini ada 2 eksternal. 2 dan 15. Demikian penjelasan tentang ketiga modul dalam telemedicine. Apabila ada kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.